Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajirin dari kelas A5 NIM 13020210248. Saya akan menjawab soal dari penjelasan materi praktikum. 1. Sebutkan dan jelaskan cara kerja masing-masing komponen PC yang terdapat pada komputer. Jawab. Berikut adalah komponen-komponen yang ada di CPU. A. Motherboard atau mainboard. Pengertian dari motherboard atau dengan kata lain mainboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS, program penggerak, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Cara kerja motherboard atau mainboard yaitu motherboard mendapat suplai tenaga dari sebuah power supply di mana voltage akan dialirkan melalui sebuah power connector. Seluruh peripheral yang terinstal dengan MB akan mendapat pasukan power ini. Setelah MB mendapatkan suplai power, jalur sirkuit elektrik yang terdapat pada motherboard yang menghubungkan setiap komponen tersebut akan bekerja. B. RAM, Random Access Memory atau memori. RAM singkatan dari Random Access Memory. RAM terdiri dari chip memori kecil yang membentuk sebuah modul memori. Modul ini dipasang di slot RAM pada motherboard komputer Anda. Setiap kali Anda membuka sebuah program, itu akan diambil dari hard disk ke dalam RAM. Hal ini karena membaca data dari RAM yang jauh lebih cepat dari membaca data dari hard drive. Menjalankan program dari RAM komputer memungkinkan mereka untuk berfungsi tanpa jeda waktu. Fungsi RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara bagi program yang sedang diproses. Data pada memori ini akan hilang jika komputer mati. Memori bekerja dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. C. Prosesor. Prosesor adalah komponen utama dari komputer yang dirancang untuk memindahkan dan memproses data. Prosesor komputer yang sering dihubungkan dengan kecepatan CPU untuk dapat memproses instruksi komputer per detik diukur dalam Hz. Cara kerja prosesor. Bagaimana cara kerja prosesor? Prosesor komputer bertindak sebagai komponen koordinasi utama dari komputer. CPU akan mengakses program data atau fungsi komputer lain dari RAM, Random Access Memory, saat dipanggil oleh sistem operasi komputer. Prosesor kemudian akan menginterpretasikan instruksi komputer yang berkaitan dengan tugas memerintahkan sebelum mengirimnya kembali ke RAM komputer untuk eksekusi melalui bus sistem komputer dalam urutan yang benar. D. Pengertian hard disk adalah suatu device atau komponen pada komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data storage dan juga termasuk dalam salah satu memori eksternal dari sebuah komputer. Cara kerja hard disk. Dilakukan pengaksesan terhadap hard disk untuk melihat dan menentukan di lokasi sebelah mana informasi yang dibutuhkan ada di dalam ruang hard disk. Pada proses ini, aplikasi yang kita jalankan, sistem operasi, sistem BIOS, dan juga driver-driver khusus, tergantung pada aplikasi yang kita jalankan. Bekerja sama untuk menentukan bagian mana dari hard disk yang harus dibaca. Power supply merupakan alat sebagai pengatur alur listrik yang masuk ke dalam CPU. Fungsi menghindari kerusakan pada perangkat-perangkat komputer yang dikarenakan karena ketidakteraturan arus listrik yang masuk. F. Pengertian heatsink. Heatsink merupakan komponen yang digunakan pada komputer maupun laptop yang mempunyai fungsi utama untuk mendinginkan komponen tertentu yang berusaha untuk dilindungi. Heatsink merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik, kemudian dipindahkan ke media fluida di sekitarnya, bisa berupa udara maupun cairan umumnya. Heatsink juga dilengkapi dengan kipas untuk membantu proses pendinginan. Sebutkan dan jelaskan fungsinya. 3 komponen penyusun prosesor. Komponen-komponen penyusun prosesor. 1. Control unit atau CPU. Komponen prosesor yang pertama berperan untuk mengontrol segala aktivitas atau lalu lintas data yang ada pada komputer seperti input dan output, mengatur lalu lintas data seperti input dan output. 2. Arithmetic Logical Unit (ALU). Komponen prosesor yang kedua ialah Arithmetic Logical Unit (ALU). Ia berperan untuk melakukan operasi matematika sesuai instruksi yang diberikan oleh user.
Melakukan semua perhitungan aritmatika dalam kurung matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. 3. Register unit atau RU. Komponen prosesor yang ketiga ialah register unit atau RU, suatu tempat penyimpanan data yang sementara berukuran kecil dan memiliki kecepatan akses yang tinggi. 3. Jelaskan bagaimana perkembangan prosesor sekarang ini. Dibuat pada tahun 1995 oleh Glenn Hendrick dan kawan-kawan. Namun kemudian prosesor ini masih kalah dibanding di atas 2.3. Perkembangan prosesor saat ini. Prosesor sebagai salah satu hardware yang terus berkembang menunjukkan performa terbarunya. Tahun ini ada 2 model prosesor yang akan meluncurkan prosesor terbaiknya, yaitu Intel, AMD, dan ARM. Berikut ini akan dibahas perkembangan dari salah satu performa prosesor terbaru dari 2 merek tersebut. 1. Intel. Perbandingan antara Core i7 5600U baru dengan i7 4600U yang lebih lawas. Menurut Intel, prosesor i7 5600U baru dengan Intel HD Graphics 5500 memiliki 35% lebih banyak transistor, namun dengan ukuran D37% lebih kecil saat dibandingkan dengan pendahulunya Core i7 4600U. Selain itu, Intel juga mengklaim peningkatan performa grafis hingga 22%, namun mampu memperpanjang daya tahan baterai hingga 1,5 jam lebih panjang. Komponen grafis kembali menjadi poin penting untuk prosesor baru tersebut. Seperti yang tampak pada gambar di atas, sekitar 60% dari area daya diperuntukkan bagi GPU. Intel HD Graphics 5500 dan 600 serta Intel Iris Graphics 6100 telah mendukung DirectX 11.2 dan DirectX 12 dan memiliki dukungan lebih baik untuk resolusi 4K. Prosesor baru tersebut juga mengusung teknologi Intel Smart Zone yang telah ditingkatkan dan mendukung pasca pemrosesan wave dan DTS sehingga bisa menurunkan beban CPU saat menonton video. Berkat proses fabrikasi lebih kecil 14 nm dan beragam peningkatan hardware, prosesor Broadwell menawarkan daya tahan baterai 1,5 jam lebih panjang. Prosesor Core generasi kelima kini juga memiliki dukungan lebih baik terhadap teknologi Intel RealSense yang memungkinkan integrasi dengan PC lebih alami dan menyenangkan. Voice Assistant misalnya memungkinkan pengguna memberikan perintah kepada sistem untuk melakukan pencarian di web, memutar video atau musik, mengendalikan fungsi dasar PC dan sebagainya. Selain itu, prosesor baru tersebut juga menjadi yang pertama mendukung Intel WD 5.1 yang mendukung resolusi layar hingga 4K. Intel juga mengumumkan adaptor WD baru dari Asiantonic dengan faktor bentuk HDMI dan dibanderol dengan harga $39,99. Terakhir, Intel mengatakan perangkat baru dengan prosesor baru ini akan tersedia mulai bulan ini. 2. AMD FX Series. Ada 2 kasta tertinggi AMD FX, yaitu AMD FX 9000 series dan AMD FX 8000 series. Salah satunya AMD FX 9590 yang merupakan prosesor pertama di dunia, memiliki kecepatan 5 GHz. Performa AMD FX ditandai dengan adanya jumlah inti sebanyak 8, artinya komponen mampu memproses banyak perintah dan servis dengan kecepatan yang lebih baik secara bersamaan dibandingkan komponen dengan jumlah core yang lebih sedikit. Itu pula sebabnya AMD FX menempati kasta. Sekian dari saya, Muhammad Fajirin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.